SP2 berjenjang 7 hari, kemudian SP2 ini ke SP3 itu jenjang 2 hari. 2 hari. Jadi kita Makanya kita tidak dikasih. Ya, kita artinya kita juga merasa kelabakan kan. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, dan mungkin banyak masyarakat juga kan, kenapa baru dipersoalkan setelah 35 tahun ini berjalan gitu, Pak? Apa sebelumnya tidak ada teguran memang, atau memang dibiarkan saja atau gimana nih, Kak? Ada nggak, Pak, nyetor misalnya setiap tahun atau setiap bulan gitu, Pak, setoran ke pemerintah Yang selama dari perkumpulan nih, Pak? Ada isu katanya sudah ada investor atau akan dibangun apa gitu, ada info gitu nggak, Pak? Bapak Adi Arnawo ada statement setelah pembongkaran ini akan ditata ulang. Oke. Data ulang dijadikan akan melibatkan masyarakat yang terdampak. Pemerintah nanti lepas dari janjinya apa yang dia katakan di TikTok atau yang Pak tadi sebut itu, apa yang akan dilakukan, Mas? Kira-kira. Yang pertama saya Om Swastiastu, Semeton Jag Bali. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam bagi yang menonton ya. Sekarang Tiang berada di Pantai Bingin di Pecatu, Kuta Selatan. Jadi seperti yang kita tahu, belum lama ini 48 usaha di pantai ini dilakukan pembongkaran oleh Pemprov Bali. Pemprov Bali, Bang, Pemprov Bali bersama apa tuh? pemerintah Kabupaten Badung, Enten. Jadi sekarang Tiang mau cari tahu nih detailnya. Sekarang Tiang sudah berada di Pantai Bingin bersama dengan 3 warga sekaligus juga koordinator seko warung dari Pantai Bingin niki, Bapak Nyoman Musadi. Kemudian di sebelah Tiang Iwayan Punil SH selaku salah satu korban dari pembongkaran atau usahanya yang ikut dibongkar di sini, Kenten. Kemudian di sebelahnya lagi ada Pak
Wayan Salam. Ya. Salah satu pemilik warung juga yang kena dampak pembongkaran Bang. Ya. Pak Nyoman Musadi selaku koordinator Seke Warung dari Panbingin. Berarti Pak mengkoordinir 48 usaha yang ada di sini Bang ya? Ya. Nah, dari 48 ini berapa yang lokal, yang berapa yang boleh gitu? Yang WNA. Jadi terima kasih. Jadi ajak balik. Jadi dari 48 anggota yang kami koordinir ketika dia. Jadi memang yang sudah merupakan lokal yang artinya yang sudah kita tahu ya cuma 40. Oh, sisanya itu 8 artinya WNA ya? WNA. Nah, jadi WNA ini atau ada kerjasama dengan lokal atau? Nah, dalam hal ini jadi saya juga istilahnya karena saya mengelola warung sendiri ya. Oh, warung yang ini Pak punya juga. Oh, ini Pak punya. Saya punya dari awal saya bisa berbisnis sama istri. Kayak inilah pertama yang Oh, berarti kena juga warungnya Pak nih Pak. Jadi kena sekali. Jadi banyak dampaknya lah. Jadi kita juga merasa sedih juga. Satu aja ini punya usaha Pak. Oh, ada lagi. Iya, ada. Oh. Nah, itu yang artinya dari sebenarnya sih dari dari bantuan dari Pol PP. Atau awal mula Pak mengetahui ini akan ada pembongkaran itu gimana cerita kronologinya? Awalnya siapa yang ngasih tahu? Dan bentuk surat atau apa gitu? Jadi awalnya ya awal daripada permasalahan ini yang timbul karena adanya dari kunjungan daripada Komisi 1 DPRD Provinsi Bali. Oh, berawal dari kunjungan DPRD Provinsi Bali. Kapan itu Pak? Di awal itu kira-kira bulan Juni. Juni bulan lalu berarti ya? Juni ya? Ya, bulan Juni. Bulan lalu berarti ya? Oh, oke. Dari ini jadi awal Juni. Atas dasar apa berkunjung? Ada laporan atau bagaimana katanya? Ini dah kita sebagai warga, artinya warga yang punya usaha di Bingin ini tidak tahu masalah itu karena kami juga tidak ada tidak ada pemberitahuan dari kepala desa yang terdekat. Tiba-tiba kami merasa terkejut karena kebetulan parkir yang di atas sekarang itu adalah tanah milik kami. Jadi di sana kelihatan bapak-bapak itu datang dari pantai. Pantai sudah itu dari pantai ketemu dengan Pak Perbekal, kemudian Pak Camat Kuta Selatan juga menyampaikan, kemudian Pak Lendidas juga di Dewa menyampaikan bahwa ada pengecekan terhadap izin-izin di kawasan Bingin. Oke. Semua dicek izinnya gitu. Dia sampai di atas, dicek. Kemudian langsung katanya ke bawah. Jadi bawah katanya ngecek juga warung-warung. Jadi sebagian besar dari warung-warung itu tidak ada hati orang-orangnya karena mungkin ada kesibukan. Jadi setelah itu baru dari anggota dewan ini baru ada dari surat datang dari Pol PP Provinsi Bali. Jadi kita diminta untuk memberikan klarifikasi terhadap artinya usaha-usaha yang ada di Pantai Bingin. Jadi kita dipanggil artinya ke sana gitu. Tidak bersama tapi dipanggil bergelombang. Tidak salah sampai 3 gelombang. Gelombang ya. Nah dari di sana itu kita di provinsi artinya kita dicerca dengan 20 pertanyaan. Jadi saya juga lupa jadi terakhir kuat seputar izin lah gitu. Ya, seputar izin lah kita bicarakan. Jadi hak pengelolaan juga dari provinsi begitu ya. Kita masyarakat kecil di bawah ini bagaimana caranya agar kita punya usaha itu juga teman-teman kemudian mempekerjakan artinya banyak orang juga nanti bisa dia untuk makan artinya memberi sesuatu untuk keluarga adat. Nah, kemudian setelah artinya setelah kita artinya semua sudah clear klarifikasi per tanggal 10 Juni 2025 ya 2025. Jadi kita Seke Warung kemudian dipanggil rapat gabungan antara OPD Kabupaten Bandung dengan OPD Provinsi dan Komisi 1 DPRD Provinsi Bali yang membidangi masalah perizinan dan hukum. Jadi kita juga Seke Warung di Pantai Bingin juga juga diundang untuk hadir pada saat itu. Jadi pada saat itu kita karena
kebetulan pada situ adalah Raina Purnama, jadi kita diwakili oleh 9 orang ke sana. Ya, dari dari 40 yang terdaftar ada 9 orang yang ke sana. Nah, di sana kita juga ada perwakilan kita yang memberikan artinya masalah klarifikasi yang kita dapatkan dari Pol PP itu sudah sampaikan di sana. Kemudian ditambah dengan juga Pak Perbegal kita juga datang pada saat jadi ikut juga diundang pada saat pertemuan itu. Nah, jadi setelah itu, jadi beberapa harinya kemudian datang surat dari Pol PP Provinsi. Ya, Pol PP Provinsi, saya juga lupa tanggal berapa gitu. Jadi surat yang istilahnya surat permakluman pertama. Kemudian setelah itu, jadi kita artinya menyampaikan perwakilan dari provinsi, terus menyusul lagi yang namanya surat SP. Oh, SP surat peringatan. Surat peringatan untuk mengosongkan dan memotongkan tempat usaha kita. Memang dasar yang mengosongkan karena memang diketahui tidak ada izinnya atau bagaimana? Atau Ya, itu udah dasar daripada klarifikasi yang artinya yang kita berikan kepada mereka. Jadi karena ada statement yang mungkin ya biasanya kan kita tidak tahu istilahnya kan, kata-kata kan bisa aja menjebak di sana kan begitu. Ya, jadi kita kan tidak tahu karena dari hasil pernyataan yang kita buat itu kita tanda tangani dan berkasnya kita pun tidak dikasih. Ya, jadi dipegang oleh Pol PP. Kita mau minta, katanya cukup di sini saja. Nah, itu makanya kita setelah dari pemeriksaan itu kita bersama santai, kita sama teman-teman santai pulang. Lagi kita ada urusan ke PUPR Kabupaten Badung juga, kebetulan pada saat bersamaan juga kita harus klarifikasi di provinsi, kemudian ke PUPR Kabupaten Badung. Nah, setelah itu keluar SP ini, SP1 itu berjenjang dia 7 hari. Ya, artinya ada perintah untuk mengosongkan usaha kita. Ya, namanya aja kita kan artinya bergantung dari sini kan kita harus, masa kita tidak buka kan begitu. Jadi sedangkan Pantai Bingin kan masih yang ramai, wisatawan banyak yang berkunjung gitu. Kalau kita tidak penyedia, artinya penyedia minuman untuk tamu itu kan kemana tamu? Sedangkan ini kan high season. Sekarang ya high season, pas high season. Jadi kita artinya tetap kita buka, kemudian 7 harinya lagi. Jadi kita tetap dulu buka itu, ada SP1 kita tetap buka warung, kemudian datang SP2 berjenjang 7 hari, kemudian SP2 ini ke SP3 itu jenjang 2 hari. 2 hari. Jadi kita makanya kita tidak dikasih. Ya, kita artinya kita juga merasa kelabakan kan. Jenjang 2 hari ya. 2 hari bagaimana gitu. 2 hari terus setelah itu berjenjang lagi, artinya sudah SP3 sudah turun kan. Nanti Bapak akan menunggu nanti surat selanjutnya gitu. Ya, ternyata suratnya sudah dikatakan surat pembongkaran. Pembongkaran. Ini pembongkaran ini yang SP1, SP2 itu adalah dari SP1, SP2, SP3 itu adalah dari Pol Provinsi. Ya, kemudian dilimpahkan untuk artinya surat untuk surat pembongkaran ini dibuat oleh Pol PP Kabupaten Badung atas perintah daripada Bapak Bupati. Karena ini sudah antara Sekda Provinsi Bali dengan Sekda Badung sudah menyerahkan, artinya untuk selanjutnya merupakan sebagai eksekutornya adalah Kabupaten Badung ya, bersama-sama dengan Pol Provinsi. Itu dari kronologis yang sedikit yang sampaikan. Ya, kemudian setelah itu, artinya setelah surat itu datang, jadi kita sekewarung ini masih juga istilahnya karena mata pencarian kita di sini ya. Kita masih buka gitu, buka. Ya, tiba-tiba tanggal 21 terjadilah. Itu selang berapa lama setelah surat berakhir? 1 Juli, selang kira-kira ada 5 harian ya? 5 hari. Ya, 5 hari lah ada surat pembongkaran. Surat pembongkaran itu. Dan ini pun dari Pol PP
Kabupaten Badung itu jadi menyampaikan, nanti tunggu saja Bapak, ini mungkin ada surat pemaparan lain dan sebagainya. Kemudian turunlah itu, kira-kira tanggal berapa turunnya? Tanggal 26 Juni. Ya, sekitar tanggal 26 Juni lah keluar surat pembongkaran ini, Dipasang stiker. jadi langsung dipasang, artinya langsung dipasang oleh petugas daripada Pol PP Kabupaten Badung. 26 Juni ada surat pembongkaran gitu ya. Surat itu. Tanggal 15 Juli. 15 Juli. Oh, sebelum dibongkar itu dipasang gitu semua ya, Pak? Ya, itu tanggal 15 Juli dipasang Ya. stiker. Semua warung Dipasang stiker. Kemudian setelah tenggang waktu itu, jadi kita juga ada istilahnya seperti tadi kan, mencari makan sesuap nasi di sini ya. Oke. Nasi, jadi kita tetap juga buka warung gitu, buka warung. Nah, sehingga itulah kejadiannya adalah tanggal 21 Juli terjadilah apa yang artinya apa yang sudah disampaikan dari awal-awal itu. Jadi pembongkaran secara istilahnya secara simbolis akan, tetapi ya pengerjaannya bertahap sangat kelihatan sedikit kita inginkan lah. Maksudnya kita merasa sedih gitu Pak. Maksudnya gimana, Pak? Karena artinya secara ya pembongkarnya itu secara artinya ya istilahnya alat-alat yang vital itu jadi belum dapat diselamatkan, jadi langsung aja gitu. Oh gitu. Ya, itu langsung dipimpin oleh Bapak Bupati Dan Gubernur ya? ke Bapak Gubernur pada saat itu, jadi para Bapak. Terus setelah itu jadi ada sedikit, kan biasa itu ria-ria masyarakat kan biasa itu dalam apa namanya memberikan suatu argumentasi yang penting kan tidak anarkis gitu. Tapi biasa-biasa ada istilahnya ya istilahnya demo damai. Ini menyambut kedatangan Bapak Bupati dan Bapak Gubernur. Jadi di sanalah masyarakat meluapkan daripada wakil kita masyarakat yang meluapkan lah isi hatinya, minta kepada Bapak Gubernur dan Bapak Bupati kalau bisa ini pembongkaran untuk hari ini itu ditunda. Ya, berarti cuman hari itu aja dilakukan pembongkaran. Tidak, dia setelah itu dia berlanjut. Mungkin dari tenaga kerja juga karena juga melihat medannya yang cukup fantastis lah. Ini akan diratakan atau gimana, Pak, rencananya? Ini rencananya sesuai dengan komitmen daripada Kabupaten Badung, itu akan diratakan sesuai dengan alat berat dengan perca. Dia alat berat ya. Oke, nantinya dulu dia berpikir dia akan memakai manual gitu, karena mungkin melihat daripada medan, kemudian daripada yang pancang ini yang besi-besi yang besar sekali gitu, kemungkinan saja ya anggaplah lepek lah tukang jauh gitu. Ya. Lepek lah. Jadi kemungkinan akan dibawa alat berat gitu berarti. Ya, rencananya kan pasti akan dibawa alat berat. Kalau tidak begitu nanti kan kumuh. Rencananya berapa lama nih sampai diratakan, Pak? Tahu nggak, Pak? Ya, kalau kita dalam penyampaian daripada Pak Bupati itu ya beliaunya sih bilang dalam satu bulan. Satu bulan. Nah, ini apakah memungkinkan begitu kan? Begini kan itu baru perhitungan ya, perhitungan kita tidak tahu lihat medak. Terus yang menjadi pertanyaan saya, Pak, dan mungkin banyak masyarakat juga kan, kenapa baru dipersoalkan setelah 35 tahun ini berjalan gitu, Pak? Apa sebelumnya tidak ada teguran memang atau memang dibiarkan saja atau gimana nih? Mengenai kejadiannya di bulan Juli 2025 ini, jadi sebelumnya kita
terus terang saya di sini lebih kurang lah 30 tahun ya. 30 tahun sudah buka usaha, Pak? tahun buka usaha di Pate ini. Saya begitu saya punya istri, punya anak satu, saya langsung tidur di sini sama istri sama anak. Oh. Zamannya itu belum zaman listrik. Ya, Oh, belum masih ada. pakai strongking zaman itu masih strongking. Karena listrik ada di atas kan kita Ya. masalah. Ya artinya harus kita panjang lah kabelnya Iya, untuk iya, nyambung listrik dari rumah. Rumah kan jauh juga. Iya, iya. Ya rumah jauh dari sana. Artinya dari dulu memang dari kita khususnya ya Tiang juga sebagai artinya perintis daripada Persatuan Pedagang Pantai Dingin yang kita dirikan di tahun 2000 di tahun 2007 ya di tahun 2007 ini pun ada histori kita buat daripada persatuan ini. Karena kita melihat juga teman-teman artinya semua warga kita yang ada di sini itu artinya istilahnya dia buka usaha buat istilahnya dari rompok-rompok dulu ya dari rompok-rompok beratapan alang-alang kemudian ada gedeknya daknya kayu tuh jadi kenapa saya bisa membentuk Persatuan Pedagang Pantai Dingin ini di tahun 2007 ini karena ada suatu masalah yang artinya yang juga kita kena sempritan daripada wisatawan yang artinya dia menyewa tanah di atas secara perizinan dia punya izin. Jadi kita di bawah ini kan tidak punya izin. Oh, dia nyewa di atas punya izin. Ya, itu ada seorang tamu. Jadi seorang tamu itu dia artinya meminta kepada kita, mungkin teman-teman yang di atas kita lah, mungkin tinggi lah mungkin dari apa namanya atapnya itu, ya, artinya menghalangi lah pemandangan daripada tamu kita itu. Nah dari sanalah timbul gejolak dari teman-teman pedagang Pantai Dingin. Terus kita duduk bersama di tempat tamu yang artinya di tamu yang punya izin itu kita duduk bersama di sana atas prakarsa dari waktu itu ada Babin Kamtimas. Kita masih pada saat itu masih bersatu dengan Kuta. Ya, dengan Kuta. Jadi belum pisah kita dengan ada Kuta Tengah, Kuta Selatan. Masih Kuta di sana kita artinya berpendapat di sana menyampaikan apa sebenarnya kita tidak buatkan ya istilahnya ya seko dagang lah gitu. Kita akomodir teman-teman ini sehingga nanti ada permasalahan jadi kita bisa satu misalnya siapa ketuanya kita tuju untuk menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah desa, ada dinas dan ada. Pada saat itu kita bentuk jadi terus bergulir dan kemajuan zaman kita tidak tahu artinya kemajuan zaman kira-kira di tahun ke-15 tahun yang lalu ya 15 tahun yang lalu ya, mulailah ada peningkatan dari omset teman-teman dari jualan kecil-kecil itu ada sehingga ya agak semi permanen lah bangunannya permanen ya gitu. Kemudian ya setelah itu jadi dengan perkembangan zaman yang sangat pesat sekali, memang kunjungan wisatawan juga ya khususnya wisatawan selancar datang ke Pantai Dingin ini memang seperti dikatakan tadi oleh beli saya ini. Jadi memang Dingin ini terkenal dengan lobaknya yang artinya yang mendunia begitu. Jadi banyak lokal juga. Ini teman saya juga anak saya ini pesarper dia. Ya pesarper. Jadi anaknya beli saya juga pesarper. Nah, termasuk anak saya juga pesarper gitu. Cuma saya yang artinya tukang pencar dan tukang mancing saja bisa gitu. Itu yang sedikit artinya yang bisa bisa sampaikan dalam hal ini. Jadi yang kira cukup untuk itu dulu sejarah singkat itu yang dia sampaikan. Jadi untuk ke depan Tiang selaku koordinator yang artinya diberikan artinya masukan oleh teman-teman. Jadi berharap kepada artinya pemerintah pemerintah Kabupaten Badung dalam hal ini karena ini merupakan daripada kawasan daripada di bawah naungan daripada pemerintah Kabupaten Badung. Jadi saya minta kepada pemerintah Kabupaten Badung nanti saat
artinya pasca pembongkaran ini nanti kalau memang akan ditata, ya akan ditata bentuknya juga kita tidak tahu apakah akan Grand Zero dan lain sebagainya gitu, Grand Zero sebagai itu. Dan jadi kita tetap, artinya kita yang dari dulu sebagai pionir, artinya punya usaha di sini nanti tetap dilipatkan atau dikasihlah tempat kalau memang ada tempat porsi untuk kita ini, sehingga apa namanya kita sebagai pionir memperkenalkan Pantai Bingin ini sehingga berkesinambungan nanti untuk anak cucu kita. Oke. Nah, Pak, kalau dari dulu nih kan, nah rahasia umumnya kan biasa kalau kita mau membangun di tempat yang memang masih abu-abu seperti ini, itu kan pasti misalnya ada nggak Pak nyetor misalnya setiap tahun atau setiap bulan gitu Pak, setoran ke pemerintah Yang selama dari perkumpulan nih Pak, dari perkumpulan ini atau bayar pajak gitu lah secara resmi. mungkin ada sebagian dari sebagian ada. teman-teman setelah perkembangan yang pesat ya. Jadi awal-awalnya memang kita di sini artinya ya istilahnya yang cara Bali ini kan, nah Nangwang Udoh kata Nangwang Udoh, karena kita tahu ini adalah tanah negara yang kosong. Negara yang kosong artinya kita tidak tahu apakah itu sudah miliknya provinsi, ya karena ini kan tanah negara yang kosong. Ya baru apa namanya setelah mungkin PTSL itu baru muncul, ya baru muncul sedikit-sedikit ada di mana tanah-tanah negara disurvei dan lain sebagainya itu. Ya itu jadi pada saat itu memang pada saat kita belum adanya undang-undang yang mengatur masalah pertanahan ini, dulu memang kita dari pemerintah desa khususnya dinas dulu kan dinas, sekarang kan perbekal ya. Dulu kan kalau kita dulu kan ada dinas, ya artinya dinas kita di apa namanya di desa kita Jatu bersinergi dengan desa adat gitu, jadi setelah pembentukan daripada organisasi kita Persatuan Simpul Dagang Pantai Bingin ini, jadi kita nama-nama orang ini sudah kita story kantor kepala desa. Ya, kepala desa. Sebenarnya lama ini backing anggaplah yang membacking itu kepala desanya. Gitu. Backingnya apa? Makanya tidak ada. Kita cuma penyampaian saja. Kita penyampaian bahwa kita Persatuan Pedagang Pantai Bingin jumlahnya ini di kawasan Bingin. Ini Bapak, artinya kita serahkan ini orang maklumnya, permaklum ini orang-orang. Nah ini pun atas petunjuk daripada Bapak. Ada nyetor per bulan ke desa atau per tahun itu Pak? Dulu memang masih ansip iuran atau retribusi gitulah. Ada itu dulu. Ada dulu waktu apa? Almarhum. Waktu ada ansip itu ya. Ansip itu kan bisa itu zaman ansip 500 per bulan. 40 tahun. 40 tahun ya lah. 40 tahun itu. Lama dulu. Itu saja zaman itu saja yang gitu. Jadi setelah itu pemimpinan di Badung ini ya saya berbicara sedikit pemimpinan di Badung ini kan ada artinya Pak Bupati Anak Agung Gede Agung Pak Sudikerto kan ada 10 tahun. Ada 10 tahun. Jadi pada saat itu juga kita aman-aman saja. Kita aman-aman saja mencari apa namanya mencari istilahnya sesuatu donasi begitu Pak di sini. Waktu zaman Gede Agung dan Sudikerto. Gitu. Jadi mungkin pada saat itu juga ada komitmen sebenarnya pada Pak Bupati Badung saat itu ada bahwa tanah pesisir itu boleh artinya oleh desa adat itu boleh artinya diajukan untuk pengelolaannya pada Bupati itu. Ya, pada saat itu mungkin bagaimana jadi kita punya desa adat, punya desa dinas, jadi beliau tidak respect terhadap usulan daripada kita dari bawah. Terus berjalan terus. Nah, kemudian pergantian kepemimpinan di Badung lagi 10 tahun juga periodenya Pak Nyoman Giri Prasto sama orang kita dari sini Pak Tertiaso. Itu mantan perbekal kita dulu, kepala desa kita dulu. Nah, zamannya Pak Suyaso inilah kita di stressing oleh Pak Suyaso. Tolong teman-teman yang itu ada permalu ke desa dinas
Biar nanti ada pemeriksaan dan lain sebagainya, biar kita di desa dinas itu nanti bisa memberikan penjelasan. Oke. Itu baiknya pada zaman Pak biasa itu baiknya beliaunya. Jadi bukan seperti tadi membackingi, tidak ada backing gitu ya. Jadi itu adalah inisiatif kita. Oke. Ada biar ada permakluman ke desa bahwa kita artinya yang orang yang mencari nafkah di Pantai Bingin itu jumlah segini ini. Terus yang kata tadi ada yang bayar pajak, itu bayar pajaknya kemana, Pak? Bayar pribadi kok di NPWP. baru-baru ini ya ada setelah dia perkembangannya itu dah ya. Tek penjualan. Itu bukannya kalau tidak ada izin tidak bayar pajak, itu maksudnya? iya, kalau seharusnya NPWPD, kalau di Bandung kan NPWD pajak daerah. Jadi pajak daerah itu kan semestinya kita punya usaha kan wajib bayar pajak itu. Walaupun dari perizinan itu tidak ada. Kalau nasional mungkin harus ada. Ya, pajak nasional itu harus ada dari segi izinnya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah buat NPWPD, ya mungkin sudah dipungut oleh petugasnya. Kita juga karena saya sendiri juga tadinya karena ini usaha saya yang baru ini kayak habis renovasi ini kira-kira baru 5 tahunan lah. Tahun baru renovasi ini. Ya. Renovasi 5 tahun setelah COVID gitu, setelah COVID ya. Baru kita mulai lagi. Dan masih mutang. Yang artinya masih mutang di LVD. Bisa saya sampaikan sebelum jadi harapan saya seperti tadi di harapan dari saya itu ya kakak saya ini, dan harapan juga nanti mungkin bayan sedikit juga ada harapan. Itulah artinya nanti tetap seperti kita baca di TikTok ya, di TikTok itu kan dari Pak Bupati Badung kan sudah ada komitmennya. Jadi nanti setelah artinya penataan ini nanti akan siap berdialog dengan masyarakat. Mudah-mudahan ini Pak Bupati ini Satyo Semayu Satyo Semayu saja, sehingga kita ini dapatlah lagi bernapas istilahnya untuk menghiruplah udara di Pantai ini lebih lama untuk anak cucu kita ke depan. Ada isu katanya sudah ada investor atau akan dibangun apa gitu, ada info gitu gak Pak? Sementara dulu off the record. Off the record itu. Oke. Record saya tidak berani gitu nanti. Kalau saya mengatakan begini nanti siapa tahu ini kan salah kabar buruknya gitu nanti saya yang kena peluru. Nah, sekarang medsos itu yang jelas begini. Medsos kadangkala Pak Sutrisno ada dibilang almarhum. Iya kan? Terus Pak Jokowi aja dibilang sudah mati, ada Jokowi palsu. Nah, ini makanya dari saya wanti-wanti dari awal, tujuan utama kita yang terpoin adalah bagaimana pernyataan Bapak Bupati Badung setelah kita dibongkar, kemudian akan diadakan dialog. Dan dia berkata tidak akan meninggalkan rakyat yang sudah memberi kontribusi sehingga Pantai Bingin ini bisa terkenal di seluruh dunia. Kan bukan pemerintah yang menerbitkan, rakyat ini yang menerbitkan ini. Betul. Seperti saya katakan tadi, anak saya sebagai sarper dunia, dia membawa visi dan misinya kepada Bali, khususnya Bingin tempat kelahirnya dia. Jadi disinilah seperti saya katakan awal bahwa dulu saya babat alas untuk memajukan Pantai Bingin ini sampai terkenal di seluruh dunia. Kemudian sekarang karena pemerintah melaksanakan tugasnya sesuai dengan kepemerintahannya dan terbukti tanggal 21 sudah diadakan pembongkaran, mudah-mudahan istilah babat alas kedua muncul yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Siap. Karena kan mereka di sana di pemerintah ada arsitek-arsitek yang jago-jago sehingga membuat suatu destination pariwisata mengalahi Hawaii itu bila perlu. Itu harapan kami dari itu kalau pemerintah kalau investor misalnya, apakah investor mau gitu kan? Makanya ini warning. Makanya di awal saya tidak pernah akan menduga-duga. Tidak menduga. Nanti investor, nanti ini. Karena kita biar tidak bias. Karena kami tidak melihat yang ada di
belakang jendela. Oke, siap. Kecuali saya Paham, paham. sakti, saya bisa melihat secara ini. Tapi di Kecuali sini ada- walaupun itu, kita orang hukum kan berbicara fakta. Siap. Paham, Pak. Aksioma 2 kali 2 sama dengan 4 itulah hukum. Siap. Nggak mungkin Tidak Pak, ditambah berandai-andai itu ya. 1 ditambah 1 menjadi 3 ya. Oke. Ibu bapaknya ditambah anaknya. Ini beda. Oke, Nah, itu. siap. Jadi maka dari itu sekali lagi kami juga, saya bukan sebagai ketua apa di sini, tapi saya sebagai perwakilan anak saya yang kena terdampak Nggih. daripada perubahan, karena yang kekal di dunia ini kan perubahan. Betul. Nah, perubahan ini semoga pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Badung membuat perubahan yang betul-betul membuat masyarakat ini happy. Ya. Kalau ini sampai keturunan cucu saya nanti happy. Nah, maka dari itu yang paling pertama kita minta, apabila benar sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh Bapak Adi Arnawo, kami mengharapkan payung hukum yang bisa membentengi sampai ke anak cucu kita. Oke. Karena dalam hal ini kan pejabat hanya 5 tahun, 10 tahun. Habis itu Lagi bisa ada- saja terjadi pola pikir. Nah, karena betul. perubahan itu yang paling kekal di dunia ini. Oke, betul. Demikian. Total berapa karyawan yang bekerja di seluruh dari semua ini itu? Ini Kurang lebih itu ada 400. 400-an Ya. 400 karyawan yang bekerja di 48 itu ya? yang berdampak. Berarti berarti akibat dari pembongkaran ini mereka tidak bekerja. Sudah bekerja. tidak bekerja. Kehilangan pekerjaan berarti 400 orang itu ya. Pengangguran lah. Kita kerjaan. Oke. Itu sebagian besar masyarakat di sini atau Bali. Campur-campur. Bali lah. Bali. Ya, campur. Bali kan kita punya rakyat. Bali. Ada yang merantau. Bali kita punya rakyat. Ya. Orang Pecatu. Terus dampak sosialnya di sekitar ini apa yang berubah Pak? Setelah ada pembongkarannya dampak sosialnya apa? Kalau kita lihat dari dampak sosial masyarakat kita ya, jadi karena masyarakat kita ini kan sudah istilahnya kehidupannya kan mapan gitu loh. Oke. Rakyat sudah mapan, jadi memang ada sedikit dampaknya gitu. Ada kita tidak begitu banyak yang kira ya. Dampaknya jelas perasaan kita. Perasaannya. Rasa kita. Rasa ini. Oke. Rasa. Ini rasa sakit kita Sakit begitulah. kita, rasa sakit di hatiku ya. Ada faktor politik nggak Pak? Misalnya dulu kan Pak bilang zaman sini Saya kuning lah, anggaplah aman gitu. Sekarang merah. Nah, kira-kira Pak ini tidak ada. Tidak ada. politik tidak Unsur ada. politik. Oke. Karena saya aja orang Golkar. Orang Golkar. Ini Golkar. Oh, gitu. Itu adik saya PDI. Kawan. Oh gitu. Jadi kita tidak ada unsur politik di sini. Politik tidak ada. Pemerintah supaya sadar juga. Kalau saya berpikir bahwa dari kami anggota saya itu ya tidak ada unsur sebagian politik. besar yang artinya anggap kita baret merah gitu, tapi saya tidak. Saya mengkondisikan teman-teman semua tidak memandang apakah Dari merah, dari putih, dari hitam. kita tetap berjuang, jadi berjuang bersama-sama. Sepanjang teman-teman itu tidak artinya bisa bersatu. Jadi kalau teman-teman tidak bersatu, saya juga tidak mau berjuang gitu. Ya, kalau memang ada bersatu, jadi ditopang oleh seperti kakak saya ini juga menopang hati perjuangan kita ini. Mari kita bersama-sama. Apapun hasilnya nanti juga kita akan terima logowo. Tapi pada dasarnya kan kita tetap berharap. Oke. Tadi ya. Di tadi loh. Kalau memang penataan betul-betul penataan akan dilakukan, ya penataan yang bisa mengakomodir masyarakat sehingga masyarakat itu nanti bukan diakomodir dalam arti itu tapi dibentengi dia. Ya soalnya masalah perizinan dan lain sebagainya. Payung hukum lah ya, payung hukum. Payung hukum lah. Biar kita legal seperti Biar kata legal, kita bisa dapat Kita hitam dari atas. sama tahu kan kepemimpinan kan 5 tahun. Setelah itu kan masih ada lah payung hukum kita. Kembali yang penasaran Pak, selama ini ada nggak pihak yang menjamin, oke saya menjamin aman di sini gitu? Oh, tidak. Oh enggak. Berarti pribadi maksudnya ini. Pribadi. Seperti Pak jelaskan tadi, Iya. kita lapor protokol gitu. Nah, itu kan pelaporan dulu. Itu adalah kita lo ada di sini. Oke. Nah, artinya kalau saya mati hanyut ya supaya ada orang yang menolong saya. Di sini Gitu.
Jadi marilah kita jangan dulu Pak, ada yang ingin disampaikan, Pak? Saya sebagai pemilik di sini tentunya sangat kecewa kan, betul. Soal gini kita dari nol dari sini gitu. Kalau Pak udah berapa lama usahanya di sini? Sama Saya penerus ibu saya. Itu ada saya 34 tahun itu. Oke. Saya sebagai penerus lah ibu dan bapak saya dulu. Oke. Ya. Berarti di ibaratnya kehilangan ayo jakan lah gitu istilahnya ya. Jakan. Lah kalau dalam istilah ini istri kita sekarang mati, siapa yang tidak sakit? Oke. Ya. Oke. Sudah. Lah walaupun ada penggantinya nanti istri muda, kan tetap aja kita pasti ingat dengan anak kita sendiri. Kita ingat sejarah kita dengan dia, suka dan duka kan gitu. Itu istilahnya. Tapi saya tidak akan mengkaitkan hal itu kepada pemerintah. Terus rencana Pak sementara ini jangka pendeknya gimana? Menunggu ini aja berarti? Iya, kita menunggu ya nanti penataan ya. Penataannya, kemudian kita tetap menuntut komitmen Pak Bupati. Komitmen beliaunya. Komitmen beliaunya yang kita tunggu. Makanya kami di sini tidak akan mau berkomentar keluar jalur yang tidak kita tahu. Siap. Kita fokus dulu menunggu apa yang diucapkan oleh Pak Bupati sehingga bisa terlaksana sesuai dengan janjinya. Oke, siap. Itu kan harapan masyarakat kecil kayak saya ini. Saya udah 70 tahun, mani mati, mani ben puan mati, saya tidak peduli. Oke. Tidak peduli. Terima kasih. Kok bisa namanya Pantai Bingin, Pak? Biasanya tiang ada sponsor niki di channel YouTube yang Sate Pan Bingin namanya, Pak. Sate Pan Bingin. Ini ternyata ada nama Pantai Bingin. Nuh, yang kaget juga nih, baru tahu juga nih sebenarnya nih. Makanya, ternyata dan ramai sekali, Pak ya. Dan cantik sekali pantainya di sini. Mungkin siapa yang bisa mengulas sejarahnya dulu, Pak? Mungkin Pak Dwi, ya silakan Pak. Terima kasih kepada Jad Bali yang hadir ke tempat yang disebut dengan Pantai Bingin ini ya. Kalau berbicara tentang historis Bingin, itu memang disebut Pantai Bingin. Oh, memang Pantai Tidak ada Sate Bingin. Tetap. Biasanya kan orang tiang langganan dia Sate Pan Bingin gitu. Ya, ini tidak ada kaitannya apa enggak ini? Memang Pantai Bingin yang saya kenal dari sejak lahir. Saya dari tanggal 28 September 1996. Oh, Pak lahir sebelah. Saya memang di sini. Sudah namanya Sate Bingin. Bingin. Aduh, sudah namanya Pantai Bingin. Pantai Bingin. Namanya Pantai Bingin. Oke. Nah, Pak, begitu saya besar, kecil, makan, cari ikan di Pantai Bingin ini, belum kita tahu Pantai Bingin ini akan menjadi apa. Oke. Ya. Tahun 96 belum seperti ini, Pak ya. 56. Oh, 56. Oh, belum ya. Belum 60 itu belum sampai 70. Belum. Nah, kemudian dengan seiring waktu adalah bule dari Australia yang mungkin sudah melihat secara apa kita tidak ngerti tentang itu. Jadi terkenal mulai ada orang surfing di sini. Surfing itu surfer. Oke. Namun saat itu memang tamu itu kesulitan untuk menempuh dari jalan yang di SD 2 Mecatu itu, jalan lama itu, Padang-Padang itu untuk ke sini tidak bisa. Oke. Karena itu kendalanya adalah lorong kecil. Tapi syukur puji Tuhan bahwa kalau sudah Tuhan mengendaki, orang turun di SD 2 Pecatu, kemudian masyarakat Bingin dan sebagainya, datanglah ke sana untuk mengambil siki atau barang para bule yang ingin ke Pantai Bingin. Dari situlah ide saya muncul bersama 2 orang. Saya sudah menjadi pegawai negeri waktu itu, sudah menjadi guru SD 2 Pecatu. Kemudian ada saudaranya Pak Aman Musadi, kakaknya Imade Pendang ini mempunyai niatan secara visioner kita bagaimana caranya menembus Bingin ini sehingga banyak tamu yang datang ke Pantai Bingin.
Oke, Ya. buat infrastruktur kecil lah gitu ya. Akhirnya punya ide supaya ada jalan bukan lorong. Kami datanglah para pemilik tanah yang ada di lorong itu. Oh, oke. Ya, Lorong kita- tempat turun ini tadi. lorong yang dari Lorong. dari SD 2 Pecatu, Oke, Jalan sekitar Timur, Jalan Timur. 2,5 Oh, iya iya iya. sekitar iya, 2,5 iya, iya. kilometer kan. Iya 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 iya. Dari situlah kami bersama Pendang ini tidak pernah berhenti mendatangi. Yang pertama saya datangi adalah bapaknya Bapak Bupati Badung. Waktu itu era siapa, Pak? Era Bapak Wintrek, bapaknya Pak Bupati Badung. oke. Yang punya tanah terdepan. Kalau di depan itu tidak diberikan oleh saudara Wintrek, Bapak Made Wintrek itu, jadi harapan kami yang ke belakang kan tidak bisa. Nggih. Astung Kare dengan berbagai macam penjelasan yang saya sampaikan kepada beliau, dia juga tokoh masyarakat Pecatu, dia mengizinkan sehingga semuanya tertata rapi, diperlebar. Pak Windra, saya ambil luas panjang tanahnya 98 meter. Saya pribadi mengambil 300 meter. Terus ke arah Pantai Bingin ini namanya Kak Suri sekitar 500 meter. Ada namanya Kak Andri sekitar 800 meter. Ada namanya paman saya sendiri, Kak Resmi sekitar 1000 meter. Ada tanahnya Kak Kudi, ada tanahnya Pak Tamir. Nah, pada akhirnya kita membuat strategi parkir itu supaya jangan langsung ke pantai. Maka tempatnya adalah di tanah saudara kami ini. Oh. Yang parkir sekarang. Oh, tempat parkir mobil tadi itu. Nah, yang sebelahan. Oh, yang sebelah. Ya. Oke. Sebelahnya. Ini Oh, ya. itulah sejarah historis daripada perjalanan para sarper itu bisa sampai ke Pantai Bingin. Oh, siap. Dampaknya yang didapat dari situ, satu, masyarakat kami yang SD, walaupun ibu-ibu, walaupun pemuda, dia bisa mengangkut ski yang akan dibawa ke bawah. Secara otomatis kan dapat duit. Ya. Dapat duit kan? Betul. Ya, dapat duit ya. Ya. Nah, kemudian ide saya kenapa kita parkirnya jauh supaya masyarakat bisa bisa Dapat hidup kerjaan. Oke. Oke. Poin yang kedua, bagaimana hasil parkir itu kami bagi setiap tahun untuk membayar pajak kepada pemerintah SPPT. Bapak bayangkan, kami di Bingin ini khususnya jauh daripada kehidupan yang layak. Ngerti nggak artinya? Maksudnya? Kita sengsara. Oh. Tidak layak hidup kita di sini. Kan banyak tamu udah, kok bisa? Loh, sebelumnya. Oh, sebelumnya maksudnya. Oke. Nah, setelah ada jalan, setelah ada ini barulah berkembang. Oke. Dan seiring dengan perkembangan inilah, karena ada tanah kosong yang rakyat pada saat itu kan kita tidak tahu hukumnya. Ya. Termasuk saya juga tidak ngerti. Maka belajarlah saudara-saudara saya, keluarga saya, membuat warung-warung kecil di sekitaran ini untuk menyambung kehidupan setiap harinya. Siap. Setelah itu berjalan, saya karena sudah pegawai negeri, punya gaji, saya meninggalkanlah tempat ini. Saya tidak ikut campur tangan. Karena hak rakyat yang membutuhkan yang paling utama daripada saya sebagai seorang pegawai negeri yang bisa mendapatkan gaji dari pemerintah walaupun tidak cukup untuk hidup saya. Siap. Jadi demikian. Sehingga dengan seiringnya ada jalan, ada tempat yang sangat baik sekali. Ya. Ini. Sunsetnya jelas Pak ya dari sini ya. Jelas. Maka majulah sekitar 35 tahun lalu. Sekitar 35 tahun maju ini, Bingin. Oh, dari 35 tahun lalu Dari proses itu semenjak 35 tahun itu maju bener. Oke. Nah, kenapa saya bilang maju? Karena orang Sarper bilang bahwa destination pariwisata Bingin ini khususnya untuk surfing yang di depan itu, di tempat saya mancing itu tempat saya mancing zaman kecil itu. Oh, di sana ya. Karena menjadi destination pariwisata surfing juara 1 di dunia.
Kenapa saya bisa berbicara begitu? Karena anak saya juara dunia, the world champion IMEGA itu 5 kali berturut-turut. Dia sudah tahu bagaimana ombak yang baik, bagaimana ini yang baik. Sesungguhnya saya sendiri juga, walaupun bagaimana dampak daripada kejadian ini kepada masyarakat kami. Oke. Tetapi saya sadar, saya adalah masyarakat kecil yang tidak akan bisa berbuat apa dibandingkan dengan kewenangan daripada yang berwenang, berkuasa. Siap. Ya. Kemudian kami sepakat bersama-sama menghimbau, mengharapkan kepada pemerintah Provinsi Bali, Bapak Gubernur, Bapak Wayan Koster yang terhormat, juga Bapak Bupati Badung, Bapak Wayan Arnawo yang terhormat, karena di dalam TikTok Bapak Adi Arnawo ada statement setelah pembongkaran ini akan ditata ulang. Oke. Tata ulang dijadikan akan melibatkan masyarakat yang terdampak. Ya, maksudnya ditata ulang bagaimana itu, Pak? Nah, ini yang kita kurang tahu. Belum jelas. Tapi belum jelas. Saya tidak juga menganalisa sesuatu yang belum terjadi. Oke. Saya sebagai praktisi hukum juga tidak boleh omon-omon. Ya. Jadi sifatnya kami adalah menunggu. Oke. Bagaimana pemerintah Provinsi Bali dan bagaimana pemerintah Kabupaten Badung dalam hal ini mengayomi rakyatnya sendiri. Siap. Tidak pilih kasih. Karena kami, saya menangis bukan karena saya kehilangan tempat usaha. Saya masih bisa hidup. Tapi bagaimana dampak-dampak yang akan kemudian terjadi tentang pariwisata Bali. Ya. Nah, maka dari itu awal saya bilang perintis daripada Penting Dingin bisa menjadi baju, anggaplah saya sebagai babat alas yang tidak perlu dihormati oleh siapapun, karena saya ikhlas demi orang kecil. Demikian juga karena ada statement daripada pemerintah bahwa ini akan dinolkan dulu, akan dikelola sebaik mungkin. Harapan kami ya seperti babat alas yang kedua. Oke. Saya babat alas pertama sudah menciptakan Campi Bingin menjadi maju. Kemudian babat alas kedua pemerintah karena dia mempunyai kewenangan, punya kuasa. Mau apa Bingin ini yang akan depan? Ya. Mudah-mudahan harapan kami bisa menjadi destination dunia. Siap. Dengan penataan yang sangat sempurna. Oke. Misalnya Dengan pembangunan yang sangat merata. Dengan tidak melupakan rakyat kecil kami yang sangat membutuhkan pengayoman, perlindungan daripada pemegang kuasa di Provinsi Bali dan Kabupaten Badung. Oke. Itu harapan kami. Saya selaku orang tua daripada yang terdampak tidak akan banyak mencari kesalahan dan yang benar. Yang saya cari adalah kebijakan pemerintah yang pro kepada rakyat kecil. Siap. Itu kira-kira ya, saya tetap berdoa kepada teman-teman juga untuk menjaga kondusifnya. Apa yang telah terjadi tanggal 21 bulan Juli 2025 ini, sehingga tidak nanti dipelintir oleh orang-orang, sehingga antara hubungan masyarakat dengan hubungan pemerintah tidak menjadi rancu. Oke. Karena pemerintah adalah milik rakyat, rakyat adalah milik pemerintah. Ini tidak bisa dipungkiri. Siap. Nah, maka dari itu sekali lagi saya sebagai warga Bingin asli
yang sudah di sini. Kakek saya anggap 80 tahun, bapak saya almarhum 98 tahun, saya 70 tahun. Jadi sekian tahun lah kami sudah berada di Pantai Bingin ini. Oke, misalnya pemerintah nanti lepas dari janjinya, apa yang dia katakan di TikTok atau yang Pak tadi sebut itu, apa yang akan dilakukan, Mas? Kira-kira? Yang pertama saya sudah straight tadi, saya hanya mohon kepada Bapak pejabat pengambil keputusan, decision maker daripada pemerintah Badung, apa yang diucapkan itu semoga tidak diingkari. Kalau misalnya diingkari? Itu saya tidak menjawab pada saat ini. Oke. Karena apa? Karena beliau pejabat-pejabat kan belum mengambil suatu decision maker. Kan baru wacana. Betul. Nanti apabila benar-benar terwujud ya jangan salahkan kami kan gitu. Astongkalo dulu. Astongkalo kepada pemerintah, Bapak baik itu Bapak Gubernur, baik itu Bapak ke Bupati Badung. Ini yang botak ini mohon dengan sangat hormat. Oke. Itu. Nah, soal nanti ada one prestasi atau ikan gani itu saya tidak bahas di sini. Siap. Karena pemerintah yakin dan percaya saya sebagai masyarakat. Tadi di belakang layar saya dengar jangan salahkan kami anarkis itu. Jangan. Kami tidak pernah ada rencana anarkis. Saya juga bersyukur orang 70 tahun, orang sudah dewasa, orang tidak butuhkan apa, hanya tinggal menunggu mati. Oh, berarti jadi bercanda Pak ya? Nah, artinya kita tidak ada rencana untuk anarkis. Buat apa kita anarkis? Artinya kita masih berharap bahwa pemerintah ini menepati janji. Orang kepala desa anak saya kok. Oh, kepala desanya? Iya, menantu kandung saya. Desa atau perbekalnya? Perbekalnya. Anak kandungnya, Pak? Menantu kandung saya. Terus Pak Bupati kan secara otomatis Saudaranya dia. Saudara kandung dia. Kakaknya. Dan lucunya ini, bener nggak? Lucunya istri saya yang pertama. Istri saya. Istri saya pertama. Istri saya itu bapaknya Pak Bupati yang ngasih saya. Oh gitu. Istri. Take and give. Oh gitu. Anak saya diambil sama Pak Kepala Desa. Disitulah dualisme yang saya harus bagaimana memaintain sehingga tidak terjadi gesekan kepentingan dan harapan. Tuh. Bener nggak? Anaknya perbekalnya itu anaknya Bupati Badung, anak Pak Adiarno. Bukan adik kandungnya. Pak Adiarno. Iwayan Adiarno. Adik perbekalnya di sini? Iya, adik kandung. Ya. Adik kandungnya Bupati. Oh. Maka dari itu saya sebagai mertua dari Pak Kepala Desa mohonlah apa yang diinginkan oleh masyarakat termasuk Bapak juga cepat-cepat dikomodir karena apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Badung sudah terlaksana dan tidak ada gesekan-gesekan sedikit pun. Iya, siap. Nah, semeton demikian bincang-bincang Litiang bersama tokoh di Pantai Bingin. Semoga bisa menjawab rasa penasaran semeton-semeton yang masih penasaran dengan Pantai Bingin dan problematikanya, gitu. Semua niki, semua Pak. Dari mana Adilan Titian niki. Semoga ada jalan yang terbaik lah untuk kita semua, Pak. Dan semoga juga pemerintah memenuhi apa yang disampaikan sehingga masyarakat lokal Bali tidak ditelantarkan demi investor ataupun apapun itu namanya. Semua niki kita tutup. Om Santu Sati Om.